Sekarang gini, JIS aja itu 80% dana dari pemerintah. Terus apa yang harus dibanggain gitu loh? Kok bilang Jokowi kalah pamor dari Anies? Itu yang dibanggain itu apa gitu loh? Sejak diberhentikan dari komisaris BUMN, saya kira ini logika dari Pak Refly Harun ini lenyap seketika ya. Dulu yang saya kenal itu Pak Refly Harun selalu berlogika dengan sangat logis dan akademik. Namun tapi sekarang ini berbicara seperti YouTuber kemarin sore dan mementingkan view saja atau menyebarkan kebencian-kebencian kepada Pak Jokowi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, ketemu lagi di channel Grobogan Gokil ya. Nah, untuk konten kali ini kami akan membahas mengenai berita yang lagi ramai diperbincangkan di media-media sosial, yakni tentang Refly Harun. Refly Harun yang menyebut Pak Jokowi ini kalah pamor dengan Anies. Dan sontak saja pernyataan dari Refly Harun tersebut ditanggapi secara ramai-ramai oleh banyak pihak, dari netizen dan lain sebagainya, terutama dari istana sendiri, juga dari Pak Ali Ngabalin, dan juga di anggota DPR dari Ruhut Sitompul juga menanggapi pernyataan Refly Harun tersebut dengan sangat pedas sekali. Dan saya bacakan beritanya ya. Anies salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium atau JIS, sedangkan Pak Jokowi sholat di Gedung Agung Yogyakarta. Nah, ini pasukan sakit hati salah satunya adalah Refly Harun yang membuat narasi sembarangan yang semakin merusak nama baiknya sebagai seorang pakar hukum. Dia mengomentari langkah Presiden Jokowi yang melakukan salat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Masjid Istiqlal Jakarta. Sepertinya Presiden takut kalah pamor dengan salat Id di Jakarta International Stadium ya. Saya mengatakan ada dua kemungkinan bahwa salat Id di Jogja itu setelah melihat perkembangan Jakarta International Stadium yang ternyata diperkirakan warga akan antusias salat Id di sana dan tentu akan mencoreng popularitas Presiden Jokowi. Kalau seandainya orang atau warga Jakarta lebih senang datang ke JIS ketimbang datang ke Istiqlal. Dan ini menurut Refly Harun kan pamor Pak Jokowi ini akan kalah jauh atau kalah telak dari Anies yang mengajak warga Jakarta sholat Id di JIS. Dan ini menurut saya analisis yang sangat ngawur dari seorang sekelas profesor dan sekelas Refly Harun ya. Bagaimana tidak? Dia mengomentari langkah Presiden Jokowi yang melakukan salat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Istiqlal. Yang melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal tembus 300.000 orang, meskipun target awalnya hanya 250.000 orang. Sedangkan yang salat Id di JIS hanya 23 guru. Sedangkan orang yang sholat Id di JIS itu hanya 23.000 orang saja. Artinya apa? Tidak sampai 10% dari orang yang sholat di Masjid Istiqlal. Jadi, dari mana ceritanya warga lebih memilih sholat di JIS ketimbang di Istiqlal? Kecuali itu narasi datang dari orang yang sakit hati gitu loh. Sekarang gini, JIS aja itu 80% dana dari pemerintah. Terus apa yang harus dibanggain gitu loh? Kok bilang Jokowi kalah pamor dari Anies? Itu yang dibanggain itu apa gitu loh? Mendengar pernyataan tersebut, Ruhut Sitompul buka suara atas pernyataan Refly Harun tersebut ya. Ruhut Sitompul memberikan balasan menohok kepada Refly Harun. Ruhut menyebut Refly Harun sebagai kelompok kadrun yang selalu berpikir negatif terhadap Presiden Jokowi. Beginilah kadrun, Presiden RI ke-7 Bapak Jokowi
yang seiman dengan beliau tidak pernah ada yang benar di hidung mereka. Semua langkahnya yang baik mau diatur. Tolong belajar sejarah Republik Indonesia tercinta Yogyakarta, tempat bersejarah Indonesia merdeka. Matur nuwun, kata Ruhut. Selain Ruhut, Ali Mochtar Ngabalin juga memberikan sindiran yang cukup menohok untuk Refli Harun ya. Katanya seperti ini, rupanya kawan ini sakit hati banget. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seorang kecuali pola pikirnya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset, kata Pak Ngabalin. Saya kira seperti ini ya. Sejak diberhentikan dari komisaris BUMN, saya kira ini logika dari Pak Refli Harun ini lenyap seketika ya. Dulu yang saya kenal itu Pak Refli Harun selalu berlogika dengan sangat logis dan akademik. Namun tapi sekarang ini berbicara seperti YouTuber kemarin sore dan mementingkan view saja atau menyebarkan kebencian-kebencian kepada Pak Jokowi gitu loh. Halo Pak Refli Harun ya. Ngapain juga Jokowi minder atau kalah pamor dengan Anies? Kalau Jokowi hadir di Masjid Istiqlal, tentu akan lebih banyak lagi warga Jakarta yang akan sholat lagi di Istiqlal. Kalau toh itu tidak dibatasi ya. Lagi pula ibadah kok harus gengsi atau takut kalah pamor. Menurut saya itu bodoh sekali ya. Kalau ibadah setahun sekali harus ternodai oleh hal rasa gengsi atau kalah pamor gitu loh. Jokowi dan Anies itu sama-sama lepas jabatan sebentar lagi. Bedanya Pak Jokowi tidak ada beban dalam melepas jabatannya. Karena memang tidak bisa menjabat lagi dan tidak akan terjun ke politik lagi. Sedangkan Anies kan masih kelihatan nafsu politiknya. Dia kesana-kesini cari muka untuk ambisi politiknya di 2024 mendatang. Apalagi kalau tidak ya ingin menjadi presiden 2024 gitu loh. Jadi jelas beda dong. Pak Jokowi sudah menjadi presiden dan Anies masih sebagai gubernur yang notabene Anies merupakan bawahan dari Pak Jokowi dan dulunya juga mantan pecatan dari menteri Pak Jokowi. Gila. Ya, kita lucu saja sih. Apa yang harus diiriin dari sosok Anies? Ya enggak head to head lah gitu antara Pak Jokowi dan Anies. Ya unggul Pak Jokowi banyak gitu loh. Kira-kira seperti apa nih sobat Grobogan Gokil semuanya mengenai video ini? Tulis opinimu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.